Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Zakaria, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 001 Balikpapan Barat. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Student agency atau kepemimpinan murid adalah sebuah konsep di mana memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk menyampaikan suaranya, pilihannya, dan tanggung jawab atas seluruh proses kegiatan, sehingga dia bisa mengambil pengalaman-pengalaman berharga dari proses pembelajarannya. Kepemimpinan murid atau student agency berangkat dari kesadaran pendidik atau guru bahwasannya anak-anak kita bukanlah pribadi yang tidak tahu apa-apa. Anak-anak kita memiliki seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk belajar. Mereka adalah anak-anak yang kritis, anak-anak yang mampu mengamati, menganalisa, dan juga bertanya. Sehingga mereka akan mendapatkan pembelajaran yang berkesan ketika mereka menjadi aktor utama dari semua program-program pembelajaran yang mereka alami. Kepemimpinan murid adalah sebuah konsep di mana murid yang bertindak secara aktif dalam program pembelajarannya. Guru hanya sebagai fasilitator. Guru hanya berperan sebagai penuntun dan pendamping serta mempercayakan kendali atau kursi kemudi kepada anak-anak kita agar mengalami sendiri proses pembelajaran dan program-program yang dibuat oleh sekolah. Program yang berdampak kepada murid tidak lahir serta-merta dari gagasan guru tanpa melalui proses panjang dari rangkaian bagja. Tetapi program itu harus berangkat dari kegelisahan, permasalahan yang kemudian didiskusikan dengan murid dan mewakili pilihan-pilihan yang dibuat oleh murid, dan siswa juga merasa memiliki dari program tersebut. Kalau selama ini program-program yang ada di sekolah hampir keseluruhan menjadikan murid sebagai objek semata, namun dalam konsep kepemimpinan murid, siswa harusnya menjadi pelaku utama dari program-program yang dibuat oleh sekolah kepada murid, mulai dari pemilihan program, pelaksana program, dan juga penanggung jawab daripada program tersebut. Konsep student agency akan membuat murid merasa bahwa apa yang dipelajarinya berangkat dari suara yang mereka keluarkan, pilihan yang mereka tentukan, dan mereka akan memiliki semangat yang lebih besar dibandingkan hanya menjadi objek. Dari semangat dan motivasi itulah anak-anak kita akan memiliki kebermaknaan dalam belajar, sehingga anak-anak kita bisa menggapai profil pelajar Pancasila yang dicita-citakan. Program yang berdampak positif kepada murid. Program yang berdampak positif kepada murid adalah program yang memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri, sehingga potensi kepemimpinannya akan berkembang dengan baik. Pengelolaan program yang berdampak positif kepada murid yang mengajak para guru untuk merefleksi semua program-program yang mereka miliki, baik itu program intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler, yang dapat mendorong kepemimpinan murid atau student agency.
Mendorong kepemimpinan murid dalam program sekolah, tidak hanya murid belajar menjadi individu yang baik, bertanggung jawab, berdaya, dan berkontribusi aktif, tetapi juga memiliki pengalaman dan kebermanaan yang diperoleh dari proses belajar selama mengikuti program-program sekolah. Hal ini akan memberikan bekal murid menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat yang berdampak positif dari proses belajar yang dilalui dan tentunya akan dapat terus dirasakan oleh murid sepanjang hidupnya. Setelah mempelajari modul 3.3 tentang program yang berdampak positif pada murid, saya memahami bahwa setiap program-program yang dilakukan di sekolah haruslah dibuat dan dilahirkan dari proses panjang bagja yang di situ harus mengakomodir suara, pilihan, dan juga kepemilikan dari siswa agar supaya program-program tersebut betul-betul bermakna bagi siswa. Dan saya juga semakin tahu dan sadar bahwa tugas seorang guru adalah membimbing dan menuntun murid agar mereka mampu untuk memimpin proses belajarnya sendiri, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kebersamaan seorang guru dengan murid tentu ada batasnya, tetapi kebutuhan murid untuk belajar tidak ada batasnya, sehingga penyusunan program yang berdampak positif pada murid adalah melatih mereka untuk bisa bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri, yang kita sebut dengan kepemimpinan murid atau student agency. Student agency ini terutama adalah mengaitkan tentang penguatan profil pelajar Pancasila, di mana murid mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini mereka, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis yang mengungkapkan rasa ingin tahu, partisipasi, dan kontribusi pada komunitas belajarnya. Serta mereka mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain dan melakukan tindakan-tindakan nyata sebagai hasil dari proses belajarnya. Sebagai seorang guru, kita harus sadar dan secara terencana serta terbangun bahwasannya kita harus mampu menguatkan kepemimpinan murid. Pikiran kita yang selama ini terjebak bahwa kita adalah sumber pengetahuan dan anak-anak kita tidak memiliki apa-apa, itu harus mulai bergeser kepada pemikiran bahwasannya anak-anak kita itu memiliki suara atau voice, pilihan-pilihan, choice atau kepemilikan, ownership untuk memberdayakan murid kita pada saat program sekolah itu direncanakan, dilaksanakan maupun dievaluasi. Yang mungkin selama ini guru menjadi subjek utama yang melaksanakan seluruh program dan anak-anak kita hanya menikmati, harus mulai bergeser bahwa dalam program-program itu anak-anak kita harus terlibat dalam proses perencanaannya, dalam proses pelaksanaannya, dan juga dalam proses refleksi untuk mengevaluasi keberhasilan dari program-program yang ada di sekolah. Sebagai guru, kita juga perlu menyadari bahwasannya murid kita bukanlah objek, murid kita adalah mitra bagi kita dalam pembelajaran. Mengupayakan terwujudnya sebuah lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya murid yang mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya sendiri, serta menerapkan konsep kepemimpinan dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Pentingnya kepemimpinan murid atau student agency dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Murid haruslah menjadi pemimpin dalam proses belajarnya sendiri, di mana suara, pilihan, dan kepemilikannya harus terakomodir untuk mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang
pemilik dari proses belajarnya sendiri. Sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasannya seorang guru ibarat seorang petani yang menanam jagung dan biji jagung itu adalah murid-murid kita, maka tugas kita ketika kita mendapatkan biji jagung, kita menyiapkan sebuah tanah yang cocok untuk menanam jagung. Dalam arti kita menyiapkan lingkungan yang mampu menumbuh kembangkan murid-murid kita. Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid itu ada 7 macam lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif serta merasakan emosi yang positif. Yang kedua, lingkungan yang menguatkan keterampilan berinteraksi sosial yang positif. 3. Lingkungan yang menguatkan keterampilan dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik, serta lingkungan yang menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, lingkungan yang mampu membuka wawasan serta menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, serta mimpi yang bermanfaat serta kebaikan yang melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Dan yang keenam, menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri, serta lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan. Maka sebagai seorang guru, tugas kita adalah menyediakan sebuah lingkungan di antara 7 lingkungan ideal itu agar supaya murid-murid kita bisa tumbuh kembang menjadi pemimpin pembelajaran atas pembelajarannya sendiri. Keterkaitan modul ini dengan modul-modul yang sebelumnya itu ibarat sebuah anak tangga yang saling terkait dan saling menguatkan dan menopang. Pengelolaan program sekolah tentunya harus berdampak pada murid yang terlebih dahulu memiliki atau melalui langkah-langkah bagja dengan tepat. Keterkaitan modul ini dengan modul yang sebelumnya, misalnya seperti modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwasannya di situ kita diajarkan bahwa sebagaimana perkataan filosofi Ki Hajar Dewantara, peran guru secara strategis bukan sebuah sumber pengetahuan, melainkan sebagai penuntun dari segala kodrat yang ada pada anak-anak kita, sehingga mereka dapat bahagia dan selamat sebagai individu masyarakat. Adapun dalam pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid, hendaknya kita melibatkan murid atau siswa dalam setiap proses, baik itu proses perencanaan, proses pelaksanaan, maupun proses refleksi dan evaluasi dari program yang kita laksanakan. Modul 1.2 tentang nilai dan peran seorang guru penggerak. Di situ kita diajarkan tentang bagaimana seorang guru penggerak yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, yang kemudian berpihak pada murid. Nilai dan peran dari guru penggerak tidak lepas dari cita-cita mulia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar pada anak didik kita. Dalam menjalankan perannya, seorang guru tidak hanya cukup sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, namun ia memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam pengelolaan program sekolah yang berpihak pada murid. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Guru harus memiliki sebuah visi yang mengarah kepada perubahan, baik itu perubahan di dalam kelas maupun perubahan di lingkungan sekolah. Untuk mencapai perubahan tersebut, maka perlu mengenal pendekatan-pendekatan manajemen perubahan. Manajemen perubahan tersebut biasa kita kenal dengan inquiry apresiatif atau IA. Dalam merencanakan dan mengelola program yang berdampak pada murid dilakukan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja. Dengan terlebih dahulu memetakan aset sumber daya sekolah, mengembangkan aset dan potensi yang bisa dikembangkan untuk merencanakan sebuah program sekolah yang berdampak kepada murid. Modul 1.4 tentang budaya positif.
lingkungan yang mendukung perkembangan potensi, minat, dan profil belajar murid, terutama kekuatan kodrat pada anak. Ibarat seorang petani, guru hendaknya dapat mengoptimalkan sumber daya lingkungan yang ada di sekitarnya untuk mengembangkan budaya positif, agar anak-anak dapat tumbuh sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, dan mendukung program yang berdampak pada murid. Dan yang paling penting adalah menumbuhkan kesadaran intrinsik dari siswa untuk bisa terus menjadi pribadi yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ia tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal, tidak oleh bujukan, tidak oleh rayuan, tidak oleh iming-iming maupun ancaman dari hukuman. Ia memiliki kesadaran untuk baik dan terus belajar sepanjang hayat yang berangkat dari kebutuhannya sendiri atau kesadaran intrinsik. Kemudian pada modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, guru menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memberikan layanan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kodrat anak-anak yang berangkat dari diferensiasi, baik itu perbedaan pada karakter, perbedaan pada latar belakang, dan juga perbedaan pada profil belajar murid kita. Pembelajaran yang berdiferensi adalah solusi atas beragamnya karakteristik dan kecerdasan murid. Sebelum merencanakan pembelajaran yang berdiferensi, guru hendaknya melakukan sebuah pemetaan atau asesmen diagnostik agar apa yang diberikan oleh guru itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Sama seperti ketika kita berangkat berobat ke dokter, maka yang pertama kali dilakukan oleh dokter adalah diagnosa. Dia akan memetakan penyakit-penyakit kita, lalu kemudian meresepkan obat yang sesuai dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Begitu pula kita di dalam kelas melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita, dan kebutuhan itu kita petakan melalui asesmen diagnostik. Pada modul 2.2 pembelajaran emosional dan sosial, kita dilatih dan diasah untuk mampu mengembangkan kompetensi sosial pada diri murid. Teknik kesadaran diri, mindfulness, menjadi strategi pengembangan dari 5 kompetensi sosial emosional yang didasarkan pada program yang berpihak kepada murid, serta mewujudkan mereka belajar dan budaya positif di sekolah. Yang kemudian, pembelajaran sosial emosional ini akan mewarnai setiap kegiatan yang dilakukan oleh guru, karena apa yang dilakukan oleh guru, baik itu ekspresinya maupun juga kegiatan yang dilakukan di dalam kelas, itu secara tidak langsung akan mempengaruhi tumbuh kembangnya kompetensi sosial dan emosional. Tidak jarang anak-anak kita yang dia terpuruk dalam pembelajarannya karena ketidaksukaannya pada gurunya, bukan pada mata pelajarannya, atau ia menjadi enggan untuk belajar bersama komunitasnya karena ketersinggungannya dengan salah satu individu di dalam kelasnya. Maka pembelajaran sosial dan emosional ini akan menjadi warna dari setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru kepada muridnya. Modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Coaching adalah salah satu teknik atau strategi seorang pemimpin pembelajaran untuk menuntun anak dan menggali potensi yang dimiliki oleh anak. Coaching juga memberikan keleluasaan anak-anak berkembang dan menggali proses berpikir. Dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid, coaching dapat digunakan sebagai strategi untuk menggambarkan sumber daya murid, mengembangkan kepemimpinan murid, menggali potensi murid untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan atau well-being setinggi-tingginya. Modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan secara bijak, yaitu keputusan yang berpihak kepada murid.
Dasar prinsip ini, paradigma dan nilai dalam pengambilan keputusan haruslah konsisten, terutama berkaitan dengan dilema etika dan dilema dan bujukan moral. Dalam setiap situasi di sekolah, kadang kita harus memilih sebuah pilihan di mana di situ terjadi pertentangan antara dilema etika dan juga kadang bujukan moral. Maka hal utama yang harus kita jadikan pertimbangan adalah keberpihakan kita kepada murid. Modul 3.2, Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran maupun pengelola program sekolah harus dapat memetakan dan mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah, baik aset fisik atau non-fisik atau yang kita kenal dengan biotik dan abiotik. Aset biotik adalah aset yang berupa benda hidup, mulai dari kepala sekolahnya, gurunya, siswa-siswanya, orang tua. Ini adalah bagian dari biotik. Sementara abiotik adalah yang tidak hidup. Ada gedung sekolah kita, ada keuangan kita, ada lingkungan di sekitar kita, alam di sekitar kita. Semuanya dipetakan dalam rangka menyusun program-program yang berdampak kepada murid. Pendekatan pengelolaan aset yang berbasis kekuatan atau asset based thinking atau lebih dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki sekolah sebagai sebuah komunitas belajar dibandingkan dengan pendekatan yang berbasis masalah atau kekurangan. Paradigma berpikir harus melihat sisi positif yang dimiliki oleh sekolah dengan berfokus pada aset yang dimiliki. Maka pengelolaan program yang berdampak pada murid dapat terencana dan terlaksana dengan baik. Modul 3.3 atau yang terakhir ini tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pengelolaan sekolah dengan memanfaatkan 7 aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah, baik itu manusia, sosial, fisik, lingkungan, dan finansial, serta modal politik, juga modal agama dan budaya. Dengan mengetahui modal dan sumber daya yang ada di sekolah, maka sebagai pemimpin, guru harus bisa memetakan 7 modal tersebut untuk bisa memajukan sekolah dan memberikan pengalaman belajar yang berharga kepada peserta didik. Karena semua aset yang ada di sekolah sesungguhnya disediakan dan diberdayakan untuk memberi pengalaman belajar murid, sehingga student agency atau kepemimpinan murid bisa tumbuh dengan baik di dalam diri anak-anak kita. Program yang berdampak positif pada murid adalah inisiasi dan pengelolaan sekolah yang melibatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan yang akhirnya terwujudlah rasa bahagia dan sejahtera serta budaya positif di sekolah. Kodrat anak yang memiliki ragam potensi dan bakat dapat tergali dan dituntun menuju kepada kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mengenali program atau kegiatan sekolah dengan perencanaan, pelaksanaan, serta refleksi evaluasi dilakukan secara kolaboratif antara guru, murid, dan juga warga sekolah untuk bisa memberdayakan aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, yang akhirnya dampak positif pada murid sebagaimana yang diharapkan bisa terpenuhi secara menyeluruh. Perencanaan program secara kolaboratif berdasarkan kebutuhan murid dengan mewujudkan lingkungan karakteristik yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, didukung sumber daya aset, modal potensi, kekuatan yang dimiliki sekolah melalui prakarsa perubahan yang disusun melalui inquiry apresiatif Bagja, memberikan ruang murid pada suara, pilihan, dan juga kepemilikan agar mereka betul-betul bisa memimpin jalannya program pembelajaran mereka.
Pelaksanaan program atau kegiatan ini memberdayakan murid untuk menjadi pemimpin dalam proses belajarnya sendiri. Murid mampu mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan sendiri melalui proses yang memerdekakan sehingga murid mampu menjadi agen perubahan dan guru menjadi mitra belajar dengan menuntun dan memberikan umpan balik feedback atas capaian perkembangan belajar murid. Evaluasi terhadap program atau kegiatan ini, maka guru dan murid berkolaborasi melakukan penilaian, refleksi, evaluasi secara menyeluruh, sistematis, berkala dan berkelanjutan untuk mengukur seberapa efektif dampak positif yang diharapkan akan muncul. Kegiatan reflektif evaluasi untuk mengetahui apakah program atau kegiatan sudah efektif, memenuhi tujuan yang diharapkan, dan apakah program atau kegiatan itu telah menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, baik itu di aspek suara, pilihan, maupun kepemilikan. Demikian koneksi antar materi modul 3.3 tentang program yang berdampak positif kepada murid serta ringkasan dari modul 1 sampai modul 3.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.